Sutra sekali waktu seorang guru bercerita di depan kelas tentang sepasang suami istri yang menikmati waktu liburnya dengan kapal pesiar mewah. Mereka menghabiskan waktu bersama dalam kapal pesiar yang singgah di beberapa tempat indah di dunia. Semua berjalan dalam keadaan yang baik dan menyenangkan. Berbagai fasilitas hiburan ada di kapal besar tersebut, dan mereka menghabiskan beberapa hari hanya berdua. Sementara kedua anaknya yang masih kecil diasuh oleh opa dan omanya. Hingga pada suatu senja entah kenapa di kapal pesiar tersebut muncul kegaduhan. Dan rupa-rupanya itu terjadi karena lambung kapal pecah menabrak gunungan es yang besar. Semua penumpang panik. Pasangan suami istri ini menaiki bagian atas kapal untuk dapat mencapai sekoci kecil. Setelah mereka mencapai sekoci itu, diketahui bahwa sekoci itu hanya bisa dipakai oleh satu orang saja. Dan dengan cepat sang suami mengambil sekoci tersebut, lalu dengan segera menaikinya dan kemudian meluncur ke dalam laut. Sementara sang istri berdiri mematung di atas geladak untuk kemudian perlahan-lahan tenggelam bersama tenggelamnya kapal pesiar tersebut. Sang guru yang bercerita kemudian diam sejenak dan bertanya kepada murid-muridnya, "Menurut kalian, apa yang sang istri teriakan ketika suaminya meninggalkan dia diam di geladak kapal?" Secara bergantian murid-muridnya menyatakan sikapnya, memunculkan perasaannya. Mereka bergantian berteriak, "Dasar suami kejam, laki-laki pengecut, laki-laki jahat, brengsek, egois, mau selamat sendiri." Begitu selanjutnya, murid-murid meneriakkan kalimat-kalimat penghakimannya. Hanya satu murid perempuan yang tidak berkomentar. Dan guru kelas itu sangat ingin tahu bagaimana sikapnya. Karena itu sang guru kelas pun kemudian bertanya kepadanya, "Menurut kamu, apa yang diteriakkan perempuan malam itu kepada suaminya?" Murid perempuan itu kemudian menjawab, "Perempuan itu pasti berteriak, 'Hati-hati dan jaga anak-anak.'" Tepat sekali apa yang kau duga. Memang itulah yang diteriakkan sang istri kepada suaminya. Karena kisahnya memang belum berhenti sampai di situ. Sang suami berjuang sendiri membesarkan kedua anaknya hingga anaknya berhasil menjadi sarjana dan mendapatkan pekerjaan yang baik. Dan setelah anaknya dewasa barulah diketahui kisah yang sesungguhnya, yaitu ketika anak perempuannya menemukan catatan harian ayahnya. Dalam satu lembar khusus, sang ayah menuliskan perasaannya demikian, "Sungguh, sore itu aku sangat ingin menemanimu dan mati bersamamu. Lebih lagi ketika aku tahu usiamu tidak lama karena kanker ganas yang menyerangmu." Dan benar saja, kepergian kita ternyata menjadi kebersamaan terakhir. Aku sangat mencintaimu dan tidak akan pernah mencintai siapapun selain kamu. Aku berat sekali meninggalkan kamu. Namun bagaimanapun itu harus aku lakukan demi untuk anak-anak kita. Buah cinta kasih kita. Setelah menyelesaikan ceritanya, guru kelas itu berkata kepada para muridnya, "Anak-anak, ada banyak alasan seseorang melakukan suatu tindakan tertentu. Penting bagi kita untuk tidak hanya memahami tindakannya, tetapi juga alasan di balik tindakannya tersebut. Bisa saja yang kita lihat tampak salah, kelihatan jahat, dan terkesan tidak memiliki kasih. Tetapi bukan tidak mungkin di balik semua itu ada pergumulan luar biasa yang harus dia tanggung sebagai harga yang harus dibayarnya. Penghakiman kita untuk tindakannya yang kita anggap salah tanpa memahami alasannya bisa jadi hanya akan menambah beban bagi dia.
Penulis Injil Yohanes menyitir kalimat Yesus yang memberikan penegasan soal sikapnya melakukan penyembuhan pada hari Sabat. Dan banyak orang menganggapnya sebagai sebuah bentuk pelanggaran terhadap hukum Musa. Saat itulah Yesus mengatakan, "Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tapi hakimilah dengan adil." Yohanes pasal 7 ayat 24. Oleh karena itu marilah kita belajar mengembangkan simpati dan empati kita kepada siapapun. Dan tidak cepat-cepat menghakimi apa yang tampak dari perbuatan yang dilakukannya. Tuhan Yesus memberkati.